Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Wahyu Daula. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas C semester 4. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD kelas awal. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Lihat, cerdas. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Anak-anak, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa, angkat tangan. Angkat. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dari mana dari sekolah ini. Sekarang kami belajar, kami mohon berkatilah pembelajaran ini agar bisa kami kerjain dengan aman. Semua doa dan harapan ini kami aturkan kepadamu, yaitu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan Bapa Dan Putra dan Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Arka dulu. Terima kasih duduk. Silakan duduk. Beliaunya sangat cantik. Silakan duduk. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kecil siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Coba kalian tengok kiri kalian dan ke kanan kalian. Siapa yang hadir? Ada dua. Terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian pada hari ini. Oke, sebelumnya kita masuki pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu tema apa yang kita harus belajar hari ini? Kebersihan lingkungan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Tarfa. Oke, di sini pelajaran kita kebersihan lingkungan. Ada yang tahu apa itu kebersihan lingkungan? Ada yang tahu? Menjaga sekolah. Kebersihan. Yang coba yang tahu apa itu kebersihan? Apa itu kebersihan? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan kotor? Siapa yang bisa membedakan perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan kotor? Siapa yang bisa membedakan? Angkat tangan. Lingkungan kotor itu yang seperti apa? Lingkungan sehat itu yang seperti apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahu? Riko tahu? Ini perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Lingkungan sehat itu yang seperti apa? Dan lingkungan kotor itu yang seperti apa? Coba kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tarkan bisa? Bisa. Oke, silakan Tarkan. Apa itu lingkungan sehat dan apa itu lingkungan tidak sehat? Lingkungan sehat itu seperti apa? Lingkungan tidak sehat itu seperti apa? Lingkungan kotor. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lingkungan sehat dan lingkungan kotor? Apa? Lingkungan sehat itu seperti apa? Lingkungan sehat? menjaga kebersihan lingkungan. Oke, betul sekali. Tepuk untuk Arka dulu. Lingkungan tidak sehat itu seperti apa? Coba. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Arka. Oke. Lingkungan sehat itu kita menjaga kebersihan lingkungan.
Lingkungan tidak sehat itu jangan membuang sampah sembarangan. Itu menjadi akibat lingkungan menjadi kotor. Oke. Kita hari ini belajar tentang apa tadi ulang? Kebersihan lingkungan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang siswa dapat membedakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang kotor. Oke, betul sekali. Sesuai pembelajaran kita hari ini, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih. Oke. Kebersihan lingkungan adalah kedua lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari sampah, kotoran, dan sumber penyakit sehingga nyaman untuk ditinggal dan digunakan beraktivitas. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Kebiasaan hidup bersih dimulai dari diri sendiri melalui tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari. Oke anak-anak, di sini ibu ada gambar lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Siapa yang tahu perbedaan lingkungan bersih dan lingkungan kotor? Lingkungan bersih itu seperti apa dan lingkungan kotor itu yang seperti apa? Coba lihat sama-sama. Siapa yang tahu? Bisa baca? Lingkungan bersih itu yang seperti apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Lingkungan bersih itu yang seperti apa? Lingkungan kotor itu yang seperti apa? Arta? Baca dulu. Bisa? Oke, silakan Arta. Lingkungan bersih itu seperti apa dan lingkungan kotor itu seperti apa? Lingkungan bersih itu seperti menjaga lingkungan di sekitar rumah atau di sekolah. Oke. Kalau lingkungan kotor itu membuang sampah sembarangan di sekitar halaman. Oke, betul sekali. Tepuk salut untuk Arta. Salut. Salut, salut. Oke anak-anak, jadi semua perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan kotor yang anak-anak sebutkan itu benar. Jadi lingkungan kita tetap sehat dan bersih, itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita seperti jangan membuang sampah di sungai, terus jangan mencoreng dinding kelas, terus jangan biarkan sampah membusuk. Itu menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor. Kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, kita mencoret-coret dinding, itu mengakibatkan lingkungan kita menjadi kotor. Oke anak-anak, ciri-ciri lingkungan bersih itu tidak terdapat sampah yang berserakan, saluran air bersih dan tidak tersumbat, udara terasa segar, halaman ditanami pohon atau bunga, tersedia tempat sampah, ruang kelas dan halaman sekolah bersih serta rapi. Itu dinamakan lingkungan yang bersih. Sekarang ciri-ciri lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor itu tuh sampah berserakan di berbagai tempat, saluran air tersumbat, terus banyak lalat, nyamuk dan serangga, udara berbau tidak sedap, terus halaman dipenuhi rumput liar, lingkungan tanpa rumah dan tidak terawat, itu namanya lingkungan yang kotor. Jadi sekarang itu kita menjaga lingkungan kita yang tetap sehat itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Kita apa? Kebersihan lingkungan. Oke, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah. Oke, betul sekali.
Terus yang berikut menjaga kebersihan lingkungan, memberikan banyak manfaat antara lain seperti menjaga kesehatan tubuh, mencegah berbagai penyakit, membuat udara menjadi segar, mencipta lingkungan yang nyaman untuk belajar dan bermain, mencegah banjir karena saluran air tidak tersumbat, terus menumbuhkan sikap disiplin, peduli dan tanggung jawab itu menjadikan lingkungan bersih dan nyaman. Sekarang lingkungan yang tidak bersih dan menyebab lingkungan tidak bersih, yaitu tuh timbul sebagai macam penyakit. Kamu lihat orang berbanyak penyakit itu kan lingkungan yang tidak bersih, sakit. Itu namanya mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan mereka. Itu mereka mengakibatkan sakit seperti itu. Itu tuh yang pertama itu timbul berbagai macam penyakit, banyak berkembang biaknya nyamuk, lalat dan itu semuanya air yang di rumah kamu tuh. Kalau kamu lihat air yang tergenang itu tuh pasti banyak nyamuk, banyak lalat, dia mengakibatkan penyakit. Terus tuh terjadi banjir akibat saluran air tersumbat, sampah, lingkungan menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Cara menjaga kebersihan lingkungan kita itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Pokoknya kalau kalian jalan-jalan lihat sampah di sekitar kita ini, sekitar lingkungan kita ini tuh kamu angkat lalu kamu buang ke tempat sampah. Mengerti toh? Mengerti. Kamu harus memisahkan sampah organik dan sampah non organik. Menyapu dan membersihkan kelas setiap hari. Kelas ini yang berserakan sampah itu kamu harus sapu bersih agar tidak menimbulkan lingkungan menjadi kotor. Oke. Terus itu tuh kamu yang berikut tuh membersih halaman rumah dan sekolah. Pokoknya di halaman sekolah kamu ini, kalau kamu ada sampah, rumput kamu harus bersih supaya lingkungan kita itu tetap sehat. Jangan nanti sekolah di rumah juga. Kamu lihat sampah, lihat kotoran-kotoran itu tuh kamu harus angkat, harus bakar, buang di tempat sampah agar dia tidak menimbulkan lingkungan menjadi kotor. Terus tuh kamu harus menanam serta merawat tanaman. Yang berikut melaksanakan kerja bakti bersama. Contoh perilaku menjaga kebersihan lingkungan di rumah itu tuh menyapu lantai setiap hari, membersih halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan membersihkan kamar tidur. Bangun pagi itu tahu harus bersihkan kamar tidur itu. Jangan bangun langsung jalan langsung ke dapur, langsung cari makan, tidak boleh. Bangun pagi itu harus merapikan tempat tidur dulu, menyapu, cuci piring, bantu orang tua di rumah. Oke. Terus lingkungan yang bersih sekarang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah itu melaksanakan kegiatan kelas sesuai jadwal, terus membersihkan halaman sekolah, tidak mencoret meja dan dinding. Kamu sering kok coret meja dan dinding di sekolah? Sering dong? Itu mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Terus itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau kamu lihat sampah itu kamu buang di tempat sampah. Terus menjaga kebersihan lingkungan masyarakat itu mengikuti kegiatan kerja bakti. Kamu lihat orang-orang yang mengikuti kerja bakti itu? Terus tuh membersih sekolah bersama warga, menjaga kebersihan taman, tidak membuang sampah di sungai. Kalau kita membuang sampah di sungai itu mengakibatkan apa? Banjir. Tepuk tangan semua pada kita. Nah, di sini ibu minta kalian bentuk dalam dua kelompok. Bentuk dalam kelompok. Ayo sama, bentukan kelompok. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Ya, sudah kasih waktu 2 menit selesai soal tersebut. Kalian sudah bisa melakukan hasil pekerjaan kalian di depan. Ibu kasih waktu 2 menit.
tanya ibu ya. Belum ngerti soal. Nanti yang sudah melakukan hasil diskusi kelompok di depan ya. Salah satu dari anggota kelompok wakil. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Jangan lama-lama. Kalau udah bagus, ibu nanti bisa kerja. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Oke, ibu minta dari kelompok Oci untuk melakukan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi. Di sini saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan adalah lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari sampah, kotoran, serta penyakit. Nomor 2. Sebutkan 3 ciri lingkungan yang bersih. Tidak ada sampah yang berserakan, saluran air tidak tersumbat, udara bersih dan segar. Nomor 3. Sebutkan 2 manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Nomor 4. Apa akibat jika lingkungan tidak dijaga kebersihan? Menimbulkan berbagai penyakit. Nomor 5. Tuliskan 3 cara menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan sekolah secara rutin, mengikuti kerja bakti atau gotong royong. Oke, terima kasih Oci. Ada tepuk tangan untuk kelompoknya Oci. Terima kasih. Kelompok belakang apakah jawabannya sama dengan dari kelompok Oci? Sama atau sama? Oke, terima kasih. Yang sudah bisa maju di depan kumpul itu TKPD. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, luar biasa. Iya, saja. Masih semangat? Masih. Oke, di sini ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat materi apa yang kita belajar ini? Ada yang masih ingat? Anak-anak sampai yang masih ingat anak-anak? Kebersihan lingkungan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Oci dulu. Jadi kita hari ini belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Di sini ibu ada gambar lingkungan sehat dan lingkungan kerja sehat. Coba perhatikan sama-sama dulu. Ada gambar. Siapa yang bisa membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Siapa bisa membedakan? Siapa? Ada kanan? Siapa yang bisa membedakan? Karena bisa tahu maju depan. Ayo, silakan maju. Siapa yang bisa membedakan ini? Aku mau. Bisa dicentang, bisa dicentang. Dicentang. Mana lingkungan sehat dan mana lingkungan yang kotor? Bisa dicentang sama. Ayo, Rasna, silakan. Mana lingkungan sehat dan mana lingkungan yang tidak sehat? Centang yang mana tidak sehat, bercentang yang tidak sehat. Mana lingkungan yang sehat dan mana lingkungan yang tidak sehat? Coba kita lihat. Itu lingkungan sehat atau tidak sehat itu? Sehat. Oke. Sekarang lingkungan yang tidak sehat. Yang sehat berarti yang ini. Kalau yang tidak sehat berarti dicentangnya di sebelah sini. Yang tidak sehat. Coba yang tidak sehat centangnya? Tidak. Kalau yang sehat berarti centangnya iya.
Di nomor 3 itu lingkungan sehat atau tidak sehat? Lingkungan sehat, di nomor 3 itu centang menunjang. Terus di nomor 2 lingkungan sehat atau lingkungan tidak sehat? Oke, terus tangan untuk Ratna dulu. Itu tanya untuk kelompoknya para cowok-cowok. Bisa bedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Coba kalian melihat gambarnya dan bisa mencentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Perhatikan gambar bersama-sama. Agak susah kan? Centang mana lingkungan sehat dan mana lingkungan tidak sehat. Karena kan silakan. Mana lingkungan sehat dan mana lingkungan tidak sehat. Coba lihat lingkungan sehatnya mana, lingkungan tidak sehat di mana. Lihat baik. Yang tidak ya, berarti dia. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 3 sekarang nomor 3. Lihatkan gambarnya baik-baik. Oke, sekarang nomor berikut. Oke, sekarang terakhir. Oke, betul sekali. Jawabannya dari kelompoknya para cewek-cewek dan kelompoknya para cowok-cowok sama. Tepuk tangan untuk semuanya pada pintar-pintar semua. Tepuk tangan. Anak-anak di sini Ibu mau tanya nih. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Anak-anak senang atau tidak? Senang. Senang kenapa kita hari ini? Senang kenapa? Oke, tepuk tangan untuk Ocin dulu nih. Oke. Oke anak-anak, terima kasih. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Di sini Ibu akan merangkum semua pelajaran kita hari ini. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat, nyaman, aman, dan indah. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit, bau, tidak sedap, dan banjir. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan bergotong royong. Kebiasaan menjaga kebersihan perlu diterapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian saja pembelajaran kita hari ini, cukup sampai di sini. Ibu harap kalian semangat belajar, rajin bersekolah ya. Iya. Oke, terus kalian harus menjaga kebersihan di rumah, di sekolah, menjaga di belakang. Dengar tidak apa yang dengar tidak? Coba ulang apa yang Ibu sampaikan tadi. Coba ulang apa yang Ibu sampaikan tadi. Harus menjaga lingkungan sehat. Apa itu Ibu? Harus menjaga lingkungan sehat. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap sehat dan bersih. Oke anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Seperti biasa, sebelum akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa mendampingi kita dalam. Ayo kita berdiri. Siapa yang memimpin kita dua? Iya. Iya. Asli berdiri, yang berdiri.
Ya, iya. Sekarang kamu pulang, berhati-hatilah kami dalam perjalanan pulang, agar kamu bisa tiba di rumah kalian masing-masing dengan aman dan nyaman. Kami mau kami puji, kini sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Om, tepuk tangan dulu.